samping saya ada Bu Rara. Bu Rara ini adalah owner dari Soul Cafe. Nah, saat ini saya berada di Soul Cafe di daerah Banyumanik, Semarang ini. Kalau kita ngomong Soul Cafe ini dari nuansa konsep interior ini rasa seperti rumah sendiri. Ini rasanya homey banget nih. Nah, ini langsung kita tanyakan langsung nih pada ownernya. Ya, Halo Bu Rara. halo Mas Haris. Ini awal mula pembentukan Soul Cafe ini seperti apa ini Bu? Awal mula pembentukan Soul Cafe ini ya, harus disampaikan dulu nih sedikit bahwa basic saya sebenarnya adalah dosen. Ya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah praktek kewirausahaan. Oke. Jadi ini ada kaitannya sampai berdirinya Soul Cafe. Ketika kita mengampu praktek mata kuliah praktek kewirausahaan, maka saya membutuhkan laborat untuk mahasiswa saya untuk bisa berkreasi sesuai dengan arah dari produk mereka sendiri-sendiri. Nah, maka saya di awal adalah menyediakan laborat untuk mahasiswa saya. Seiring berjalannya waktu banyak masukan karena ternyata beberapa produknya mereka terutama yang kuliner itu dianggap layak untuk di Oh, berarti sebelumnya Iya. mahasiswanya Bu Rara itu sudah dibimbing untuk membuat produksi apa nih yang bisa dijual gitu ya? Betul, terutama kuliner. Oke. Nah, karena dianggap layak untuk dikomersilkan, maka berdirilah Soul Cafe ini. Oh, berarti ini benar-benar awalnya dari sosial ini ya, dari Awalnya dari bagaimana keinginan seorang dosen ingin memfasilitasi mahasiswanya. Wah, ini luar biasa banget nih. Ini kepengen nih, pengen jadi muridnya, pengen jadi mahasiswanya Bu Rara ini. Hah? Jadi enak banget ya, diajari, dipandu, didampingi dan difasilitasi nih sampai dibuatin apa namanya laboratorium kewirausahaan. Iya, Nah, saya nyebutnya laborat kewirausahaan di awal. dan itu benar-benar pure dari Gojek sendiri ini Bu ya. Ya, Wah, luar biasa ini. Terus kemudian setelah itu apa ini alasan menjadi Soul Cafe namanya? Dari mana ini? Soul Cafe kami ambilkan dari artis soul itu sendiri, jiwa, dengan harapan siapapun yang kerso datang kemari, jiwanya menjadi senang, menjadi tenang, menjadi nyaman gitu. Karena kami pecinta jiwa-jiwa yang tenang. Pecinta jiwa-jiwa itu Tapi tadi. selain itu juga ada mengarah kepada sebenarnya ownernya bukan saya sih Mas. Kalau saya tadi kan hanya membuka saja, menceritakan aja untuk mahasiswa, tapi itu juga mengarah pada namanya pemiliknya yang Pemiliknya. Soleh. Oh, suaminya ini. Jadi Soleh ini suaminya. Gitu ya. Iya. Dan info yang saya dapat nih, apa namanya Soul Cafe ini nggak hanya didatangi sama mahasiswa aja nih, tapi juga ada profesor, ada dokter dari Undip tuh sampai mampir dan makan di sini loh. Iya, di sini yang banyak yang rawuh itu selain teman-teman mahasiswa biasa pada nongkrong kerjakan tugas, juga ada beberapa profesor, teman-teman dari bank juga Iya. biasa pada Pejabat-pejabat juga datang ke sini ya. pejabat-pejabat. Jadi yang datang ke sini itu nggak cuma mahasiswa tapi juga pejabatnya, akademisi, profesor, dokter itu politisi sini semua ini. Jadi ini benar-benar menjadi semacam apa ya? Semacam jaring tempat berkolaborasi juga bisa seperti itu ya, mahasiswa. Dan ini mencerminkan egaliternya pemiliknya ya. Di mana para owner itu meskipun di high level tapi tetap rendah hati ya kayak gitu ya, benar-benar. Dan jenis fasilitas ini udah keren banget. Ini inspirasinya dari mana ini Bu Rara? Inspirasinya karena saya sebenarnya juga dosen yang suka nongkrong Mm-mm. gitu. Dan kalau Dosen gaul ini ya, dosen gaul suka nongkrong. nongkrongnya karena biasanya karena harus menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang dosen juga sebagai seorang mahasiswa bahwa kita banyak yang harus diselesaikan ya kan. Akhirnya biasa mencari tempat tongkrongan itu yang kita tidak merasa terburu-buru untuk lekas-lekas pergi, nyaman saja. Rasanya Setelah kayak makan selesai nggak kayak gitu ya? nggak diburu-buru kan ada beberapa yang begitu ya. Akhirnya kami mengkonsepkan bahwa siapapun yang datang ke sini akan merasa seperti di rumah sendiri. Feel free to stay aja gitu. Sampai di sini ada buku-buku gitu ya. Iya. Terus ada ini kayak ini benar-benar kayak ruang tamu banget gitu ya. Ada desain interior kayak gini, ada TV-nya, full AC di mana-mana, ada juga smoking area gitu ya. Smoking Ada area, ada yang
sini. VIP. Ada VIP room juga ya. Iya. Itu benar-benar udah full lah di sini, benar-benar kayak ada mini bar juga ya kan, ada mini bar. Jadi benar-benar em, serasa rumah banget gitu. Malah saya mungkin pengen pindah di sini gitu ya. Jadi dari rumah saya lebih baik saya tidur di sini kayak gitu. Silakan. Kayak gitu. Ada biasanya yang nongkrong dari pagi, kami buka jam 9 gitu. Ada mahasiswa beberapa yang sering ke sini nongkrong benar-benar sampai malam. Karena kami juga menyediakan tempat sholat untuk ibadah juga. Jadi insya Allah apa yang ditinggal di meja juga nggak hilang gitu. Jadi mereka tinggal sholat dulu lanjut mengerjakan lagi. Benar. Luar Bedanya biasa. hanya mereka tidak perlu cuci piring aja. Dan dari sisi harga juga kita udah ngecek ya tadi, itu benar-benar sangat ramah di kantong. Benar-benar sangat murah untuk ukuran cafe dengan fasilitas yang sangat cozy banget di sini. Gitu sih. Benar-benar jadi ini tuh cafe VIP tapi ekonomis. Kayak fakultasnya dosen ini sendiri gitu ya. Fakultas ekonomi buat cafe VIP tapi dengan harga ekonomis. Nah, ini unik. Nggak tahu ini nanti apakah benar-benar nanti akan dinaikin, kita nggak tahu, tapi kayaknya sih nggak Bu ya, karena targetnya gimana ini? Enggak, insya Allah tidak. Nggak ya. Belum terpikirkan untuk menaikkan seperti itu karena memang kami poin utama bukan pada profit, money oriented semata ya, karena tadi itu bisa mengakomodir teman-teman yang butuh ruang untuk diskusi, buat para teman-teman pejabat, politisi yang butuh untuk diskusi, bahkan urusan bisnis juga banyak yang di sini, tetapi kami tidak pada uang semata, memberikan ruang aja, mereka melihat mereka bersendau gurau di sini diskusi dengan nyaman, itu sudah satu hal yang membuat kami kepuasan Sendiri ya. teman-teman. Nah, Iya. ini loh. Jadi ini pesan penting yang disampaikan Bu Rara adalah dalam membangun bisnis itu tidak semata-mata hanya soal uang saja, tapi juga soal bagaimana bisa memuaskan pelanggan atau customer loyalty itu sendiri. Jadi di sini karena Bu Rara itu yang info yang saya dapatkan adalah konsultan manajemen, gitu kan, ya kan, konsultan manajemen. Jadi manajemen di sini itu benar-benar menjadi laboratorium mahasiswa untuk belajar bagaimana memanage operasional, gitu ya, memanage keuangan, memanage marketingnya gimana. Wah, ini benar-benar kalau saya ini mau kuliah lagi, gitu ya, saya pengen jadi mahasiswa Bu Rara ini. Jadi satu ketemu dosen cantik, gitu ya, udah jelas, gitu ya. Terus kemudian difasilitasi, didukung, masih di sini, masih dikasih gaji juga, itu kan enak banget tuh kan. Mahasiswa yang sekarang itu benar-benar udah enak banget gitu ya. Nah, oke. Nah, terus pesan yang ingin disampaikan dalam Soul Cafe itu apa ini? Kalau yang pertama tadi ukuran tentang kepuasan dari konsumen saya selalu menekankan sama anak-anak yang ada di sini bahwa jangan merasa bahwa penjualanmu sudah oke ketika menjual dalam satu waktu saja. Oke. Tetapi ketika konsumen yang datang ke sini itu mau datang kembali, nah itulah kita mulai boleh berlega hati bahwa ternyata repeat order kita, review kunjungan kita kembali lagi itu mulai ada, berarti kita bolehlah diperhitungkan. Oke. Tapi itu pun juga tidak bisa kemudian kita berleha-leha saja, karena biasanya ketika orang makan di satu tempat, ketika kunjungan berikutnya dia akan memilih untuk hidangan yang lain, biasanya begitu. Nah, itu juga satu tantangan buat kami karena memang sebenarnya awalnya kami hanya punya 2-3 produk saja yang menjadi unggulan kami. Nah, mau tidak mau teman-teman adik-adik mahasiswa yang ada di sini juga semakin tertantang untuk mencoba menu baru yang sekiranya layak untuk dikomersilkan. Nah, itu juga satu hal yang semakin hari itu semakin menggugah saya secara pribadi. Ternyata dunia kuliner nih nggak pernah ada habis. Oke. Gitu. Awalnya berapa menu dan sekarang sudah berapa menu? Kalau menu, nah kebetulan kan saya jual makanan ini tidak hanya dalam bentuk matangnya saja. Ada produk-produk frozen dengan kami beri nama labelnya adalah Nadita Frozen. Nah, nanti di follow ya, Nadita Frozen. Saya adalah ibu yang suka mengeksplor anak-anak karena Nadita adalah nama anak-anak saya. Oh. Jadi karena cinta pada anak-anak dan itu dipakai juga untuk bisnisnya. Bisnis gitu. Nadita Frozen. Nah, barang di Nadita Frozen ini alhamdulillah banyak. Sudah lumayan banyak. Dalam bentuk sosis, daging, kayak gitu. gitu. Macam-macam. Nadita Frozen itu produk-produk UKM dan UMKM yang pernah
yang pernah saya bimbing. Oh, Pendampingan pendampingan UMKM. ya. Maaf. Di awalinya begitu ya, mendampingi UMKM, produknya sampai ke PIRT semuanya sudah beres, kemudian saya bantu untuk marketingkan. Tuh enak banget ya. UMKM Semarang ya berarti ya. Kalau Yang sekarang di- sudah sampai ke Jawa Timur. Loh. Produk kami sudah Jawa Timur, Jawa bukan. Barat. UMKM mana yang didampingi nih? Oh, UMKM. kebanyakan di kabupaten dan kota Semarang. Oke, Terutama wah. di Gunung Pati. Enak banget ya. Jadi para pelaku UMKM itu siapkan aja produk kamu gitu ya. Dan Bu Rara yang menjembatani manajemen marketingnya gitu ya. Ya, Tuh enak termasuk banget ya. termasuk untuk urusan izin. Sampai urusan izin juga didampingi. Waduh ini. Nah, itu juga salah satu dari outputnya mata kuliah di praktek wirausahaan. Mahasiswa diajarin tidak hanya menyiapkan produk, tapi bagaimana branding, sampai ke izin-izin semuanya. Sampai pengurusan izin. Wah berarti benar-benar outputnya benar-benar jadi lulus itu benar-benar punya usaha gitu ya. Iya, Wah, harapannya keren begitu. banget ya. Ini benar-benar kalau Anda yang belum kuliah gitu ya. Jadi pastikan Anda menjadi mahasiswanya Bu Rara. Saya nggak mau nyebut kampusnya mana gitu ya, terserah gitu. Tapi asalkan di sana ada Bu Rara itu datangi aja kampusnya. Jadi masa di sana. Jadi benar-benar karena memang dipandu, didampingi, disupport, dibantu jualin juga. Wah itu enak banget ya. Karena sekarang kita ada di era digital, Mas Aris ya. Nah. Kalau kita sebagai dosen hanya berbicara teori saja, mahasiswa mah klik 5 detik juga mereka dapat Udah teori-teori dapet itu teori. di Google udah selesai. Dosen nanti nggak kepake dong. Nah, kita juga harus recreate kembali ya. Mau tidak mau harus. Iya benar-benar. Tapi menyenangkan memang. Jadi dosen aja lebih senang kalau kita ketika mata kuliah jalan-jalan kemana, ya, field research kemana gitu daripada sekedar ada di Nggak kelas. hanya kelas, nggak hanya di kelas aja ya. Iya, yang materi-materi. Yang membosankan kan sekarang Nggak memang bosankan juga. ya kalau mata kuliahnya Bu Rara nggak bisa ngebosenin, ngelihat dosennya aja udah gitu ya. Enggak juga. Oke. Kembali lagi ke tadi Soul Cafe. Oke. Nah, ini sekarang di Soul Cafe juga ada produk baru khusus untuk daging sapi yang dikelola oleh anak saya yang nomor 1. Yang diberi nama brandnya adalah Kuniku. Kuniku Meat ya. Meat. Dan itu info yang saya dapat adalah dihandle oleh Kak Farah Dista, yang mana beliau adalah alumnus peternakan UGM. Betul. Ya, dan pernah studi di Jepang untuk belajar daging juga. Salah satunya. Iya, wah itu luar biasa banget ya. Jadi jualannya Kuniku itu benar-benar sudah qualified karena ownernya itu paham banget soal daging, dan jadi dia akan menyuguhkan daging dengan kualitas yang terbaik, dengan Iya. daging pilihan ya ke Kualitas konsumen. yang terjaga. Yang terjaga. Iya, itu sudah komitmen dari awal ketika Farah mau membuka, maka tidak mau penjualan yang tinggi, tidak mau terlalu banyak, Nggak mau ambil profit banyak. ya, tetapi yang dijual adalah daging yang berkualitas bagus. Yang benar-benar ini cocok nih kalau kayak gitu, cocok untuk warga Jawa Tengah atau Semarang pada khususnya untuk jangan lupa makan daging gitu ya. Kalau Bu Susi pernah pesannya jangan lupa makan ikan, Bu Rara pesannya jangan lupa makan daging gitu ya. Oke, closing statement nih dari Bu Rara untuk para mahasiswa dan juga pelaku UMKM atau pelaku usaha untuk saat ini gimana ini? Sekecil apapun harus melangkah. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak teman-teman yang gulung tikar usahanya, terutama yang berkaitan dengan kuliner, banyak yang tutup. Tetapi yakin saja, di tengah kondisi apapun pasti akan ada jalan. Nah, Buat teman-teman pelaku UMKM, terutama jika ada produk-produknya yang mau dititipkan di Radita Frozen, silahkan. tuh udah ada jalannya ya, enak banget nih. Oke, Iya. terima kasih Bu Rara atas waktunya. Iya, sama-sama Mas Aris. Surga Indonesia, indahnya